Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan materi kami yang berjudul proses kepegawaian sesuai dengan kebutuhan organisasi, pengembangan karir, dan kompensasi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani dan teman-teman saya Saya Siti Habibah. Siti Genteh, saya Rezuri Kazinda Herman. Siti Habibah. Pada materi kali ini, kami akan menjelaskan beberapa poin. Poin yang pertama, proses penyiapan personil, rekrutmen dan seleksi karyawan, perencanaan SDM, metode pelatihan dan pengembangan SDM, penetapan kompensasi, manajemen karir, dan pemberhentian kerja. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Rezo. Kepada Rezo, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama. Jadi, materi pertama yang saya sampaikan adalah proses penyiapan personil sebagai kunci setiap subbagian. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. Tahap seleksi administrasi penting bagi memfilter kandidat yang tidak memenuhi dasar atau penghematan waktu dan biaya wawancara. Contohnya seperti tes simulasi kerja yang membantu kemampuan problem solving dalam situasi yang real, bukan hanya teori. Dan pelatihan dan pengembangan pelatihan soft skill seperti komunikasi dan leadership sama krusial yang sama dengan hard skill. Dan juga yang diperlukan dalam proses rekrutmen adalah data pendukung. Perusahaan dengan program monitoring yang terstruktur mengalami peningkatan produktivitas 25% lebih tinggi. Dan materi kedua, rekrutmen dan seleksi pegawai sebagai poin kunci setiap subbagian. Job analisis harus dilakukan secara berkala karena kebutuhan organisasi terus berubah. Misalnya munculnya peran baru seperti AI atau spesialis data analisis. Sumber dari rekrutmen atau seperti promosi atau adaptasi meningkatkan motivasi karyawan. Setiap rekrutmen eksternal diperlukan untuk membawa perspektif yang segar. Dan juga ada tes kompetensi. Psikotes tidak hanya mengukur kecerdasan, tetapi juga kecocokan kepribadian dengan budaya tim. Dan juga ada wawancara. Wawancara bisa berupa pertanyaan atau interview seperti menceritakan tentang sedang menghadapi konflik atau menceritakan tentang diri sendiri. Dan contoh studi kasus, semisalnya perusahaan X berhasil mengurangi turnover 20% dengan menerapkan asesmen center untuk menilai kemampuan kolaborasi kandidat melalui simulasi grup. Itu aja moderator. Terima Itu kasih aja kepada yang Rezo. bisa saya jelaskan. Terima kasih kepada Rezo. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Habibah. Kepada Habibah, dipersilakan. Oke, materi selanjutnya adalah perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses yang sistematis untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tujuan dan kualitas tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan strategisnya. Ini melibatkan analisis kebutuhan tenaga kerja, pengembangan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan evaluasi efektivitas dari rencana yang telah diterapkan. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM, mengidentifikasi dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, mengurangi biaya, menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya. Yang keempat, mendukung strategi bisnis, menyelaraskan kebutuhan SDM dengan rencana strategis perusahaan.
Selanjutnya ada langkah-langkah lingkungan, memahami faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kebutuhan SDM, seperti tren industri, teknologi, dan regulasi. Selanjutnya ada analisis kebutuhan SDM, mengidentifikasi jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan tujuan organisasi. Selanjutnya, peramalan kebutuhan SDM, menggunakan data dan analisis untuk memprediksi kebutuhan SDM di masa depan. Selanjutnya ada pengembangan strategi SDM, merumuskan rencana untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan. Ada implementasi rencana, melaksanakan strategi yang telah dirumuskan, termasuk proses rekrutmen dan pelatihan. Dan terakhir ada evaluasi dan penyesuaian, mengukur efektivitas perencanaan dan melakukan penyesuaian jika jika diperlukan. Yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut. Satu, perubahan teknologi. Inovasi teknologi dapat mempengaruhi jenis keterampilan yang dibutuhkan. Kedua, ada kondisi ekonomi. Situasi ekonomi dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, ada tren demografis, yaitu perubahan dalam demografi tenaga kerja dapat mempengaruhi strategi rekrutmen dan pengembangan. Udah sekian. Terima kasih kepada Habibah. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Fisabil. Kepada Fisabil dipersilakan. Baik, selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan SDM. Ini bertujuan untuk meningkatkan skill dan produktivitas, mengadaptasi teknologi baru, dan menyiapkan calon pemimpin dengan metode on the job seperti magang atau mentoring, off the job seperti seminar atau e-learning, dan selanjutnya ada terakhir development, yaitu seperti rotasi jabatan dan coaching. Contoh, perusahaan A mengadakan pelatihan customer service rutin. SASI. Komponennya yaitu gaji pokok plus tunjangan seperti asuransi transport, bonus kinerja atau insentif dengan prinsip adil sesuai tanggung jawab, kompetitif sesuai pasar, legal patuh undang-undang ketenagakerjaan. Contoh seperti PT ABC pakai sistem KPI untuk hitung bonus. Selanjutnya ada manajemen karir dengan tahapan yang pertama itu asesmen, yaitu identifikasi minat dan skill karyawan. Yang kedua, perencanaan seperti buat jalur karir, contoh seperti junior ke manajer. Yang ketiga ada implementasi, mengasih proyek atau promosi. Dengan manfaat, mengurangi turnover dan loyalitas karyawan meningkat. Seperti contohnya yaitu perusahaan Y punya karir path jelas di divisi IT. Baik, saya kembalikan ke moderator. Materi terakhir akan saya sampaikan sendiri. Yang terakhir adalah pemutusan hak kerja yang memiliki pengertian bahwa pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja karena sesuatu alasan tertentu sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan. Alasan umum terjadinya PHK ini adalah efisiensi perusahaan atau restrukturisasi, pelanggaran disiplin kerja berat, pekerja mengundurkan diri, kontrak kerja berakhir, force majeure atau adanya bencana pandemi, dan lain-lain. Hak pekerja saat PHK itu ada uang pasongan, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Sekian dari materi ini. Maka kesimpulan dari materi ini adalah pengelolaan SDM yang efektif dan strategis menjadi kunci dalam memastikan organisasi mampu beradaptasi terhadap tantangan zaman seperti disrupsi teknologi, persaingan global, serta perubahan ekspektasi karyawan. Melalui proses yang terstruktur, mulai dari perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan hingga sistem kompensasi dan manajemen karir, organisasi dapat menutup kesenjangan kompetensi, mengurangi turnover, dan meningkatkan produktivitas. Dengan membangun sistem SDM yang proaktif, adil, dan selaras dengan tujuan bisnis, perusahaan tidak hanya mempertahankan talenta terbaik, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Sekian dari presentasi kelompok 6.
Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada di grup chat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.